Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan pada kita. Kita bersyukur pada Allah pada saat ini diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Dan pada saat ini diberi kesempatan Allah untuk meninggalkan perbuatan salah. Ini karunia yang sangat besar dari Allah. Mudah-mudahan selama kita hidup di dunia selalu dimudahkan oleh Allah untuk berbuat baik dan selalu dijauhkan oleh Allah dari berbuat yang jelek atau berbuat maksiat. Mudah-mudahan semuanya saudaraku dimanapun saja berada selalu dalam bimbingan Allah, apapun aktivitas yang kita jalankan selalu mendapat pertolongan dari Allah sehingga mendapat ridhonya Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya saudaraku dimanapun saja berada, kita sedikit demi sedikit belajar memahami maksud ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan pemahaman kita memang mutlak benar-benar dari Allah. Dan apapun yang tersampai di majelis ini, kapanpun, mudah-mudahan selalu mendapat bimbingan dari Allah, mendapat pertolongan dari Allah, dan selalu mendapat ridhonya Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Tidak ada alasan lain ketika kita diberi kesempatan Allah hidup di dunia ini kecuali untuk selalu berbuat baik. Saya ulang, tidak ada alasan ketika kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini kecuali selalu berbuat baik. Menghadapi siapapun perintah Allah berbuat baiklah. Seorang anak menghadapi orang tuanya, berbuat baiklah pada orang tua. Seorang suami dalam menghadapi istrinya, berbuat baiklah pada istrinya. Seorang suami, seorang istri dalam menghadapi anaknya, berbuat baiklah kepada anak-anaknya. Andai kita menghadapi tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga. Andaikan kita menghadapi saudara, berbuat baiklah pada saudara. Andai kita menghadapi teman, berbuat baiklah pada teman. Artinya tidak ada alasan bagi orang yang ingin selamat dunia sampai di akhiratnya kecuali selalu berbuat baik. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Setiap manusia itu dalam setiap harinya terkadang punya takdir yang sama, terkadang punya takdir yang berbeda. Terkadang kita menerima tamu, ada saudara datang, ada teman datang. Maka perintah Allah, wa ahsin, berbuat baiklah. Jadi tamu itu walaupun orang kaya atau orang miskin, apapun keadaan yang namanya tamu kemudian datang di rumah kita, maka Allah perintah wa ahsin, berbuat baiklah pada tamu tersebut. Bagaimana cara berbuat baik pada tamu? Kemarin saya sampaikan bahwa antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu saudara. Saudara punya tupoksi, punya tugas pokok dan fungsi untuk saling tolong-menolong dalam berbuat baik. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Jadi
Jika ada tamu datang di rumah kita, siapapun orangnya, maka kita utamakan untuk tolong-menolong dalam berbuat baik, untuk tolong-menolong dalam meningkatkan ketakwaannya. Baik ketakwaan yang ada pada diri kita, ketakwaan kita sendiri, maupun ketakwaan dari tamu kita. Jadi isinya, pembicaranya ya untuk saling tolong-menolong dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah, meningkatkan takut pada Allah. Hindari ketika ada tamu datang di rumah kita, yang asalnya tamu itu cinta Allah, cinta akhirat, kemudian dengar omongan kita, sehingga menjadi tamu itu cinta dunia. Na'udzubillah. Jika ada tamu datang, kemudian yang asalnya dia itu cinta dunia, yang asalnya dia sibuk hanya urusan dunia saja tanpa mementingkan kehidupan di akhiratnya, kemudian datang pada kita, datang di rumah kita, kita sampaikan, kita berikan ilmu yang datangnya dari Allah, sehingga dia pulang itu menjadi cinta akhirat, tidak cinta dunia. Yang asalnya dia tidak takut pada Allah menjadi takut pada Allah ketika bertemu dengan kita. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Antar mukmin itu bersaudara. Bersaudara itu tugasnya adalah menolong, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita dalam bertemu dengan siapapun, hendaklah dinilai oleh Allah kita orang yang baik. Hindari kita dinilai Allah jelek, meskipun dinilai jutaan manusia baik. Baik dan jelek itu bukan dalam pandangan manusia, tapi baik dan jelek itu dalam pandangan Allah saja. Karena amal perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Jamaah rahimakumullah wa ghafarkumullah. Tidak ada alasan bagi orang yang kepingin selamat, bahagia dunia sampai di akhirnya, kecuali berbuat baik pada siapapun. Wa ahsin, wa ahsin, wa ahsin. Ketemu teman, wa ahsin, berbuat baiklah. Ketemu tetangga, wa ahsin, berbuat baiklah. Pokoknya ketemu siapapun tanpa terkecuali. Dimanapun kita berada, hendaklah selalu berbuat baik. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Hidup kita ini mari kita isi dengan berbuat baik. Pokoknya jika ada pertanyaan dari saudara kita, kamu jam 1 malam sedang kerjakan apa? Berbuat baik. Jam 2 siang kerjakan apa? Berbuat baik. Jam 3 sore berbuat baik. Jam 2 malam berbuat baik. Jam 1 malam berbuat baik. Sehingga jawaban tidak ada lain kecuali berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Baiknya bentuknya apa? Macam-macam. Mungkin jam 1 siang sedang ada tamu, kita baik dengan tamu. Mungkin jam 2 siang kita bertemu dengan tetangga, kita berbuat baik dengan tetangga. Mungkin jam 2 malam, tadi kita jawab jam 2 malam kok berbuat baik apa? Sedang sholat tahajud, sedang zikir pada Allah, sedang membaca Al-Quran, baca sholawat Nabi dan seterusnya. Pokoknya kalau kita kepingin selamat dan bahagia dunia akhirat, jawabannya jika ditanya oleh seorang kapanpun dan dimanapun kita berada, satu jawabannya, sedang berbuat baik. Baik ini dalam pandangan Allah. Baik sesama manusia, hubungan sesama manusia, dan baik hubungan dengan Tuhannya. Jadi kita belajar bersama. Andai ditanya tempat, kamu di tempat sana sedang apa? Berbuat baik. Kamu di tempat sini berbuat apa? Berbuat baik. Kamu di rumahnya A berbuat apa? Berbuat baik. Di rumah B berbuat baik. Di rumah C berbuat baik. Bentuk kebaikannya antara lain tolong menolong dalam berbuat baik,
tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Jadi Allah perintah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi ini bisa diambil kesimpulan bahwa Allah itu sangat baik pada kita. Makanya Rasul pernah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuksinu dhanna billahi azza wa jalla. Jika diterjemahkan dengan bebas, ojo mati dhisik. Jangan kedahuluan meninggal sebelum sudah berprasangka baik pada Allah. Karena meninggal mati itu yang tahu hanyalah Allah. Mati itu tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Yang tahu hanyalah Allah. Berarti ya setiap saat kita wajib berprasangka baik pada Allah. Saya ulang. Setiap saat kita wajib berprasangka baik pada Allah. Apapun yang menimpa pada diri mukmin, pasti mukmin itu menyangka bahwa itu kebaikan dirinya. Itu Allah memberi kebaikan. Diuji apapun, mukmin pasti berprasangka baik. Allah sedang memberi kebaikan. Suatu misal dapat rezeki, dapat keuntungan banyak, Allah menakdirkan kita kebaikan. Apa buktinya? Dapat untung banyak. Sehingga ingat, kalau untung dari Allah, nikmat dari Allah itu penggunaannya tidak untuk mengikuti keinginan dirinya. Jadi semua nikmat itu amanat. Apapun nikmat yang Allah berikan, penggunaannya bukan mengikuti keinginan diri kita, tapi penggunaan nikmat dari Allah itu untuk mengikuti perintahnya Allah, untuk mengharap ridhonya Allah. Ini yang perlu kita pahami dan kita yakini bersama. Jadi semua nikmat itu amanat, titipan dari Allah. Ini sering saya sampaikan, bahkan saya ulang-ulang terus, agar kita benar-benar hafal kalau nikmat itu amanat. Lisan bisa ngomong nikmat, berarti amanat. Penggunaan lisan tidak mengikuti keinginan kita, tapi mengikuti keinginan atau perintah Allah. Lisan diperintah Allah untuk berkata benar, wa qulu qaulan sadidan, dan ucapkan perkataan yang benar. Wa qulu qaulan karima, ucapkan perkataan yang mulia, perkataan yang baik. Wa qulu qaulan ma'rufa, dan seterusnya. Jadi ucapan-ucapan itu tidaklah semuanya bernilai baik. Lisanmu sedang kau pakai apa? Berbuat baik. Mata kamu sedang kau pakai melihat apa? Berbuat baik. Telinga kamu sedang kau pakai mendengarkan apa? Mendengarkan yang baik. Tangan kamu sedang kau pakai apa? Bergerak untuk menolong orang, untuk berbuat baik. Kaki kamu sedang kamu langkahkan kemana? Kelangkahkan ke menuju hal yang baik yang diridhai Allah. Harta bendamu kau pakai apa? Dibelanjakan yang baik yang mendapat ridhonya Allah. Sehingga tidak ada alasan saudaraku untuk meninggalkan kebaikan apapun alasannya. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi berbuat baik ini harga mati dari Allah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Baik penggunaan jiwa raga maupun harta benda, maka fungsikan dengan baik, baik dalam pandangannya Allah. Jamaah rahimakumullah wa ghafarakumullah. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah untuk bisa berbuat baik dalam segala hal, dalam segala waktu, dalam setiap waktu, dimanapun, kapanpun, kita isi dunia ini dengan
berbuat baik. Itulah yang diperintahkan oleh Allah pada kita. Allah merintah pada kita untuk berbuat baik, manfaatnya tidak untuk Allah tapi untuk diri kita masing-masing. Kita wajib yakin kebaikan yang kita lakukan, maka manfaatnya akan kembali pada diri kita masing-masing, baik di dunianya apalagi sampai di akhiratnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah untuk berbuat baik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.